Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8, bab 1, meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Ibu berharap kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar dan beribadah. Untuk bab 1 ini, Ibu akan membagi menjadi 3 pertemuan. Oleh karena itu, kalian harus menyimak setiap pertemuannya, karena di akhir setiap pertemuan, Ibu akan memberi tugas kepada kalian, dan Ibu minta tugas itu dilaksanakan tepat waktu, jangan menunda-nunda, karena akan berpengaruh pada pemberian penilaian. Oke. Di layar sudah tampak Quran Surah Al-Qadar. Ibu yakin kalian sering membaca bahkan hafal Surah Al-Qadar ini yang terdiri dari 5 ayat. Pada pertemuan ini, Ibu akan meminta kalian untuk membuat video rekaman suara kalian membaca Surah Al-Qadar dengan makharijul huruf dan tajwid yang benar. Insya Allah, Ibu akan memberikan penilaian khusus untuk tilawah surah Al-Qadar ini. Sebelumnya, Ibu akan membacakan dulu surah Al-Qadar. Kalian simak makharijul huruf dan tajwidnya secara benar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Surah Al-Qadar ini salah satunya menjelaskan tentang waktu diturunkannya ayat pertama yang merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada tanggal 17 Ramadan atau yang sering diperingati sebagai malam nuzulul Quran atau malam diturunkannya Al-Quran. Baiklah anak-anak Ibu yang penuh semangat. Pada bab pertama ini kita akan membahas materi sesuai dengan peta konsep yang sudah ada pada buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8. Nah, peta konsepnya meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Yang pertama, kitab Taurat. Yang kedua, kitab Zabur. Ketiga, kitab Injil. Keempat, kitab Al-Quran. Nah, dari keempat kitab suci ini, kita diharapkan mengetahui sejarah dan meyakini keberadaannya. Nah, untuk kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil,
Setelah mempelajari ini, kita diharapkan untuk mengetahui sejarahnya dan meyakini keberadaannya. Tapi untuk kitab suci Al-Quran, kalian diharapkan bisa mengetahui sejarahnya, meyakini keberadaannya, dibaca, dipahami, dan dipedomani isinya. Nah, adapun sikap yang dituntut kepada kalian setelah mempelajari bab 1 ini, melalui pengetahuan kita dan keyakinan kita terhadap kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, diharapkan kita memiliki sikap toleran dan menghargai pemeluk agama lain. Nah, adapun setelah kita mempelajari, mengetahui, meyakini kitab suci Al-Quran, sikap mulia yang harus kita lakukan adalah mencintai Al-Quran, rajin beribadah, rajin beramal saleh, dan menjauhi maksiat. Mudah-mudahan peta konsep yang ada di hadapan kita ini menjadi acuan, menjadi petunjuk buat kita agar lebih bisa meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Oke, sebelum mulai belajar, mari kita membaca doa belajar terlebih dahulu agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan kepada kita dalam belajar dan memberikan ilmu yang bermanfaat buat hidup kita dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, pada bab 1 ada beberapa ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Muhammad SAW yang harus kalian ketahui dan harus kalian pahami maknanya sebaik-baiknya. Di antaranya Quran Surah Al-Ma'idah ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Artinya, hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 15 ini menjadi dalil atau bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab suci kepada para rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Setiap umat berkewajiban untuk mentaati ajaran-ajaran kitab yang dibawa oleh para rasulnya. Bagi kita umat Islam, kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita yakini keberadaannya dan wajib kita imani. Nah, ketika kita mengetahui keempat kitab suci ini, serta para rasul yang menerima kitab suci ini, diharapkan
sikap toleransi, dan sikap saling menghargai kita terhadap sesama pemeluk agama yang diakui di Indonesia semakin bertambah. Dan tak lupa, kita juga harus benar-benar meyakini kitab suci Al-Quran sebagai pedoman kita, kitab suci kita yang harus selalu kita pelajari, kita pahami, dan kita amalkan dalam menjalankan hidup, baik itu di dunia untuk menjadi bekal kita menuju hidup di akhirat. Lanjut, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 16. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minal dhulumati ilan nuri bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Baiklah anak-anak ibu, lanjut kita pada pembahasan tentang pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tentang pengertian kepada kitab-kitab Allah, Ibu minta kalian memahami, membaca buku yang sudah ada di tangan kalian, dan Ibu berharap pengetahuan kalian tentang beriman kepada kitab-kitab Allah jadi bertambah luas dengan banyak membaca dan mempelajari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan bab 1, yaitu beriman kepada kitab Allah dan kitab suci Al-Quran tentunya. Fungsi beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala salah satunya sebagai petunjuk hidup bagi manusia di dunia agar terarah sebagaimana mestinya. Manusia adalah makhluk Allah yang dibekali akal. Dengan akal, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesempatan kepada manusia untuk menggunakan akalnya dengan sebaik-baiknya, tentunya agar hidup yang Allah berikan atau nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita benar-benar kita manfaatkan sepenuhnya untuk kebaikan dan kemaslahatan atau hal-hal yang bermanfaat buat diri kita, juga buat orang-orang yang berada bersama kita. Panduan tentang kebaikan itu sudah Allah berikan seluruhnya di dalam petunjuknya yang ada di dalam kitab-kitab sucinya. Bagi umat Islam tentunya kitab suci Al-Quran. Dengan beriman kepada kitab suci Al-Quran, rajin membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya, insya Allah Al-Quran itu akan menjadi petunjuk hidup bagi kita agar dalam menjadi kehidupan di dunia ini menjadi lebih baik, terarah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia dengan akalnya harapkan
mampu memilih dan memilah mana jalan yang baik, mana jalan yang salah. Ketika manusia mampu menggunakan akalnya secara baik, insya Allah jalan kehidupannya akan lebih mengarah kepada kebaikan. Tapi ketika manusia kurang menggunakan akalnya dan lebih menggunakan hawa nafsunya, khawatirkan jalan hidupnya akan mengarah kepada kejelekan. Karena biasanya nafsu itu lebih dominan atau lebih mengarah kepada hal-hal yang dikehendaki oleh setan. Kalau Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Innasyaitonana lakum aduwwum mubin." Sesungguhnya setan itu bagi manusia adalah musuh yang sangat. Jadi ketika kita menuruti hawa nafsu, menuruti keinginan setan, berarti jalan yang kita tempuh adalah jalan yang salah, jalan yang tidak benar. Ketika kita sudah sadar, jalan kita tidak benar, segeralah kembali kepada jalan yang benar, sesuai yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kitab suci Al-Qur'an. Baca yuk. Nah, Ibu minta ayat-ayat Quran yang ada pada bab 1 ini harus kalian sering baca agar kalian hafal. Nah, kitab Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk bagi manusia. Dalilnya Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ibu yakin kalian semua sudah lancar membaca Al-Quran. Tinggal kesempatan kalian adalah bagaimana memperbaiki terus bacaan Al-Quran kalian. Bagaimana mengkaji terus ayat-ayat Al-Quran agar pemahaman kalian tentang Al-Quran menjadi lebih bertambah lagi. Kenapa? Karena ketika kita sudah mengimani Al-Quran dengan mengamalkannya, kata Allah, insya Allah, Allah akan jadikan kita, Allah akan golongkan kita ke dalam kelompok orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang akan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kedua, Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Punya Quran nggak di rumah? Dibaca nggak Qurannya? Jangan-jangan Al-Qurannya cuma disimpan di dalam lemari atau ditumpuk, disusun di antara buku, tapi nggak dibaca-baca. Ada gitu nggak? Nah, kalau ada yang seperti itu, Ibu berharap tolong luangkan waktu dalam sehari semalam untuk membaca Al-Quran. Gak usah banyak lah, yang penting sedikit. Sedikit saja, yang penting baca. Supaya bacaan kalian lancar. Mulut kalian biasa berzikir dengan ayat-ayat Quran. Kamar kalian biasa dihiasi dengan ayat-ayat Quran. Insya Allah, rumah yang sering dibacakan Quran akan datang para malaikat dan syaitan akan menjauh. Jadi ya, baca Quran ya. Aku tawarkan. Bagi yang belum lancar membaca Quran, boleh japri ibu ya. Insya Allah ibu akan kasih kesempatan buat kalian untuk belajar Al-Quran secara pribadi. Oke, semangat ya. Nah, yang kedua, Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, dalilnya Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, ya Allah, kami telah diizinkan untuk menjadi orang Islam. Karena insya Allah orang Islam adalah orang yang akan diberi kesempatan oleh Allah untuk masuk surga. Kenapa? Karena kita diberi kesempatan untuk mengimani Al-Quran. Diberi kesempatan untuk mendalami, mengamalkan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Kitab suci adalah panduan hidup kita. Panduan hidup adalah sesuatu yang dijamin kebenarannya. Tentunya, penjamin kebenaran yang paling utama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat kitab suci Al-Quran. Sejak awal diturunkannya sampai beratus-ratus abad sampai dengan sekarang ini, tidak akan pernah mengalami perubahan. Tetap saja seperti itu. Tidak ada yang ditambah, tidak ada yang dikurangi. Tidak ada pula yang dirubah. Nah, inilah keistimewaan Al-Quran. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang memelihara kemurnian Al-Quran. Nah, berbeda dengan kitab-kitab suci yang lain. Ketika berbeda cetakan, berbeda pula hasilnya. Ketika berbeda penulisannya, berbeda juga maksud. Alhamdulillah, Al-Quran di negara manapun, oleh bangsa manapun, dibaca oleh siapapun, tetap saja tulisan, maknanya, tetap saja seperti ini, tidak pernah mengalami perubahan. Ketiga, perbedaan kitab dengan suhuf. Nah, kitab suci adalah kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasul yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada para umat. Adapun para nabi dan rasul, ada yang tidak diberikan kitab suci tapi mendapatkan suhuf. Nah, untuk masalah suhuf kalian bisa pelajari pada bab 1, Ibu hanya sebagian kecil saja. Suhuf itu artinya lembaran-lembaran berupa wahyu yang diberikan oleh Allah, yang diwahyukan oleh Allah kepada para rasul, tapi tidak dijadikan sebagai kitab suci. Nah, mana dalil yang menunjukkan bahwa ada nabi dan rasul yang diberikan suhuf? Berikut ini dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Artinya, sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Suhuf juga diartikan sebagai kitab. Kenapa? Karena ketika itu suhuf dijadikan sebagai pedoman, sebagai aturan, sebagai petunjuk bagi umat-umat para nabi ketika itu. Nah, di antara nabi yang mendapatkan suhuf adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Ibu berharap kalian membaca lagi di dalam buku kalian bab 1 tentang apa itu suhuf, karena nanti di penghujung bab ini Ibu akan memberikan ulangan harian. Di antaranya Ibu akan memberikan beberapa soal tentang suhuf ini. Baiklah anak-anak Ibu yang penuh semangat. Di layar sudah tampak kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Ada kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam. 3 kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam.
Dan keempat, kitab Al-Quran sebagai kitab yang paling sempurna diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ibu berharap kalian harus mengetahui tentang 4 kitab suci dan para nabi dan rasul yang menerimanya. Nah, Ibu berharap pengetahuan kalian tentang ini harus benar-benar mantap, karena insya Allah untuk pertanyaan pada ulangan harian tentang kitab suci dan para penerimanya akan Ibu sertakan seluruhnya. Jadi tidak ada yang ditinggal. Seperti kitab Taurat diturunkan kepada Nabi, kalian harus mengisi Musa alaihissalam. Jangan sampai ketika Ibu berikan pertanyaan, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi, Ibu jawab Nabi Daud alaihissalam. Pasti salah. Ibu tidak berharap kejadian ini ya. Ibu yakin kalian sudah tahu dan insya Allah sudah hafal. Oke, kita akan membahas sedikit tentang kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan pada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman hidup bagi kaum Bani Israel. Diturunkan pada abad ke-12 Masehi. Nah, kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa sebagai pedoman hidup bagi kaum Bani Israel. Bani Israel sekarang kita kenal sebagai bangsa Israel. Sampai dengan saat ini, bangsa Israel masih tetap menggunakan kitab Taurat. Karena memang kitab Taurat hanya ditujukan pada Bani Israel ketika itu. Nah, apa isi pokok kitab Taurat? Yang pertama, perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita ketahui bahwa seluruh kitab suci yang Allah perintahkan, isinya adalah memerintahkan kepada manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini esensinya. Jadi ketika orang mengimani kitab Taurat, berarti ia mengakui keesaan Allah. Jikalau dia mengakui beriman kepada Taurat, tapi dia tidak mengakui keesaan Allah, berarti kitab Taurat yang dipegangnya adalah bukan kitab Taurat, kitab suci yang diturunkan asli oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kitab Taurat yang asli, isi pokoknya adalah perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus dicatat. Yang kedua, larangan menyembah patung atau berhala. Berarti Taurat juga memerintahkan umat manusia atau Bani Israel ketika itu untuk menyembah Allah. Jadi kalau Bani Israel menyembah selain Allah, menyembah patung atau menyembah lainnya, berarti Taurat yang mereka imani adalah bukan kitab suci Taurat yang asli yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sia-sia. Nah, sebagai umat Islam, kita juga dilarang menyebut nama Allah sembarangan. Contoh, ketika kita berjanji kepada orang. Ketika kita berjanji, kita menyebutkan insya Allah. Ketika kita menyebut insya Allah, berarti tidak ada peluang buat kita untuk berbohong atau mengingkari janji. Kadang kita salah pengertian. Ketika kita bilang insya Allah, berarti kalau saya mau, kalau enggak ya enggak apa-apa. Enggak bisa seperti itu. Kalau orang berjanji, bilang insya Allah, dan harus bertekad untuk sebisa mungkin menepati janji dan tidak boleh berbohong. Kecuali kalau ada hal-hal lain yang membuat kita untuk tidak bisa melaksanakan janji itu.
Nah, yang selanjutnya perintah menyucikan hari Sabtu. Bani Israel ketika itu diperintahkan beribadah pada hari Sabtu. Menyembah Allah pada hari Sabtu. Jadi ketika Bani Israel saat ini beribadah pada hari Sabtu, tapi bukan menyembah Allah, berarti mereka menyimpang dari ajaran Taurat yang sebenarnya. Yang kelima, perintah menghormati kedua orang tua. Ini kebaikan. Yang keenam, larangan membunuh sesama. Ini juga kebaikan. Larangan berbuat zina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Larangan menjadi saksi palsu. Larangan mengambil hak orang lain. Intinya, ajaran kitab adalah mengesahkan Allah, memerintahkan berbuat kebaikan, dan melarang berbuat keburukan. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi dengan berbahasa Kipti. Kitab ini hanya berisi perintah Allah untuk mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Jadi kitab Zabur ini hanya penyempurna. Jadi umat Nabi Daud tetap diperintahkan untuk beriman kepada kitab Taurat karena kitab Taurat itu isinya mengesahkan Allah, anjuran berbuat kebaikan, dan larangan berbuat kejahatan atau kejelekan. Nah, kitab Zabur hanya penyempurna dari Al-Quran. Hanya berisi perintah Allah untuk mengikuti syariat Nabi Musa. Pokok ajaran kitab Zabur berisi tentang zikir, nasihat, dan hikmah. Tidak memuat syariat. Makanya ini disebut penyempurna karena syariatnya sudah ada di dalam kitab Taurat. Makanya Zabur ini berisi tentang zikir, nasihat, dan hikmah. Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad pertama Masehi. Isi pokok kitab Injil yang asli ya, yang asli, bukan yang saat ini. Perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali mengesahkan Allah. Karena kurun waktu antara Nabi Musa, Nabi Daud kepada Nabi Isa itu jauh sekali, ratusan tahun. Ketika itu umat sudah banyak yang melenceng dari ajaran kitab Taurat. Umat sudah banyak yang menyembah berhala atau menyembah gunung, pohon, dan lain sebagainya. Makanya Allah utus Nabi Isa alaihissalam agar mengajak manusia untuk kembali menyembah Allah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan keluar dari ajaran Taurat, kitab suci Taurat yang asli. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Nah, ketika itu banyak orang, banyak umat yang sudah meragukan, bahkan sudah tidak mengimani kitab Taurat lagi. Yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, kitab syariat-syariat yang ada di dalam kitab Taurat, karena dianggap tidak sesuai lagi dengan zamannya Nabi Isa, maka diperbaharuilah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab Injil yang asli yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas sekali bahwa nama Nabi Muhammad tertera dalam kitab suci Injil yang asli yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya dijelaskan oleh Allah dalam kitab Injil, tapi juga dijelaskan oleh Allah dalam kitab Taurat. Masya Allah, betapa mulianya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Nabi yang diutus oleh Allah, Nabi terakhir Nabi dan Rasul yang terakhir diutus oleh Allah kepada manusia, tapi penjelasan tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ada di dalam kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah, yaitu kitab suci Taurat, ada juga di dalam Zabur dan diterangkan juga di dalam Injil. Nah, inilah kitab suci kita umat Islam, Al-Quranul Karim,
yang merupakan pedoman hidup buat kita agar selamat dunia dan akhirat. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sekitar abad ke-7 Masehi, kurun waktu tahun 611 sampai 632 Masehi. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelum. Ini yang penting. Bahwa Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya. Kenapa? Karena Al-Quran adalah merupakan penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, itu kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, waktu turunnya Al-Quran selama 22 tahun, 2 bulan, 2 hari. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 144 surat, 6.666 ayat, 74.437 kalimat, dan 3.250.345 huruf. Masya Allah. Mungkin di antara kita tidak punya kesempatan untuk meneliti Al-Quran secara utuh. Kita hanya hafal tentang juznya saja. Ada 30 juz. Atau surahnya 144 surah. Kalau ditanya berapa ayatnya, berapa jumlah kalimatnya, berapa jumlah hurufnya, kadang kita terlupa. Nah, kali ini kalian harus tahu bahwa jumlah juznya 30, surahnya 144, ayatnya 6.666 ayat, kalimatnya 74.437, dan jumlah hurufnya 325.340 huruf. Dan ini akan Ibu masukkan ke dalam soal pada ulangan harian bab 1. Waktu turunnya disebut Nuzulul Quran, diperingati pada setiap kali bulan Ramadan pada tanggal 17 Ramadan. Baiklah anak-anak Ibu yang penuh semangat, secara rinci para nabi dan rasul yang menerima suhuf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf, Nabi Musa menerima 10 suhuf. Kitab dan suhuf mempunyai persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya adalah keduanya sama-sama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para rasulnya. Adapun perbedaannya antara kitab dan suhuf adalah suhuf itu berisi isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Nah, jadi perbedaannya ya, kalau kitab lebih lengkap, kalau suhuf tidak terlalu lengkap. Bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Karena suhuf itu sendiri artinya lembaran-lembaran. Apa arti suhuf? Lembaran-lembaran. Kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Contohnya kitab Taurat berlaku sejak Nabi Musa sampai Nabi menjelang kedatangan Nabi Isa alaihissalam. Kurun waktunya lama sekali. Kitab Nabi Isa diturunkan kurun waktunya antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Lama. Terlebih kitab suci Al-Quran. Masa berlakunya semenjak diturunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW sampai dengan akhir zaman. Nah, perlu diingat nih ya. Wahyu yang pertama adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Hafal dong surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam.
'allamal insana ma lam ya'lam. Besok kalau ibu tanya, wajib tahu surah yang pertama, surah Alaq, ayat 1 sampai 5. Kapan diturunkannya? Tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Tadi ayat yang pertama, sekarang ayat terakhir. Ayat terakhir turun adalah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 diturunkan pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah. Bunyi ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi kalian lihat lagi ya di dalam Al-Quran supaya kalian lebih hafal. Karena nanti Ibu akan minta kalian untuk menyempurnakan dari Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3 ini. Artinya hari ini telah aku sempurnakan agamamu dan aku cukupkan nikmat atasmu. Dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Nah, isi pokok kandungan Al-Quran apa saja? Sebutkan ya. 1. Akidah atau keimanan. 2. Akhlak. 3. Ibadah. Ibadah itu meliputi salat, zakat, dan ibadah-ibadah yang lainnya. 4. Muamalah. Muamalah itu tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Antara kalian dengan teman kalian. Antara kalian dengan orang tua. Antara kalian dengan guru. Antara kalian dengan masyarakat sekitar. Dan antara kalian dengan orang yang ada di mana saja. Itu diatur dalam Quran. 4. Tentang tarikh itu sejarah. Kalau kita buka Al-Quran, ada surah Ibrahim. Bahas tentang kisah-kisah Nabi Ibrahim. Ada surah Yunus, ada surah Luqman, dan lain sebagainya. Ini tentang sejarah. Oke, anak-anak ibu yang berbahagia dan dirahmati Allah SWT, tetap semangat ya. Untuk pertemuan pertama, kita cukupkan dulu pembelajaran kita. Selanjutnya, pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah SWT. Selamat belajar. Selalu jaga protokol kesehatan dan tetap ibadah kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita sehat, panjang umur, dan menjadi orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.